pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Vero berperan sebagai host dan tulis berperan sebagai coaching. Waktu dan tempat saya. Halo Bulis, selamat siang. Apa kabar Bulis? Alhamdulillah hari ini sehat, Vero. Puji Tuhan ya Bulis, hari ini bisa ketemu kita setelah sekian lama kita tidak bertemu. Nah, gini Bulis, kira-kira apa ya yang akan kita obrolkan hari ini? Karena mengingat ya Bulis, hari ini kita tidak punya waktu banyak, sekitar 10-15 menit. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Bulis sampaikan ke saya untuk obrolan cantik kita hari ini Bulis? Vero, sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktunya Bu Vero. Saya kan kemarin sudah WA Bu Vero, jika ada waktu Bu Vero dengan hadir ke sekolah saya. Mungkin Bu Vero, saya itu ada sedikit permasalahan di kelas. Saya punya murid itu susah fokus dalam pembelajaran. Saya merasa sudah berbagai cara saya gunakan, tapi kok ya tetap saja tidak fokus dan itu berpengaruh pada hasil belajarnya. Begitu Bu Vero yang ingin saya ceritakan hari ini. Jadi kita itu akan ngobrol tentang anak yang kurang fokus ya Bu ya, kurang fokus sehingga nilainya kurang gitu ya Bu. Iya. Oke Bulis, dalam waktu yang pendek ini Bulis, kira-kira apa ya yang ingin Bulis dapatkan dari kita ngobrol hari ini Bulis? Saya itu mengharapkan yang kita dapatkan hari ini, saya mendapatkan solusinya. Bagaimana mengatasi masalah saya di kelas tadi, menghadapi anak. Begitu. Oke, berarti anak yang kurang fokus tadi ya Bulis ya. Sih. Kalau menurut Bulis sendiri, gimana sih anak yang kurang fokus itu Bulis? Menurut saya, karena saya sering mendapati anak tersebut di kelas, itu anak tersebut itu pasif ketika ada diskusi atau pembelajaran bersama teman-temannya. Kemudian ketika saya memberikan media pembelajaran, nonton video dan lain sebagainya, itu hanya diam, tidak memperhatikan, asik dengan dunianya. Dan ketika di akhir saya memberikan podcast ya Vero, hasilnya pun di bawah teman-temannya. Otomatis saya juga sempat berpikir, kok sampai segininya ya, apa karena dia kurang fokus atau bagaimana, saya sampai pusing gitu. Oke, berarti anak tadi senang dengan dunianya sendiri gitu ya Bulis? Betul. Jadi dia terlalu asik dengan dunianya sendiri. Berarti tadi di kelas tidak aktif gitu ya Bulis ya? Pasif, terus ya sibuk lah dengan dunianya sendiri. Oke Bulis. Kalau menurut Bulis sendiri gini Bulis, kira-kira anak tersebut kalau kita pengennya level 1 sampai 10 gitu ya Bulis ya, ada level 1 sampai 10 gitu, kira-kira menurut Bulis anak tersebut sekarang di level berapa ya Bu? Ini di level 5. Jadi memang dibanding teman-temannya dalam hal akademis itu, teman-temannya sudah sampai 9, dia masih di level 5. Saya berusaha untuk mencapai level itu kok rasanya berat sekali. Nah, di kelas itu ya kondisinya sampai sudah berulang-ulang berat. Oke Bu, ini untuk kelas berapa ya Bulis? Kelas 1. Kebetulan saya mengejar kelas 1. Oh Bulis, iya baik untuk kelas 1 ya. Jadi mereka itu sibuk dengan dunianya sendiri, kurang fokus, kurang aktif gitu ya Bu ya. Kalau jenengan amati, nah kira-kira selama ini hambatannya apa ya Bu ya? Kok anak bisa seperti itu ya Bulis? Saya amati dalam pembelajaran itu, kelihatannya itu anak tidak tertarik dengan pembelajaran yang sudah saya berikan itu. Kalau kurang tertarik masih mending, tidak tertarik, sudah tidak fokus, tidak tertarik, alas-alasan itu loh. Oke Bulis. Oh berarti tidak tertarik dengan pelajaran gitu ya Bulis ya? Oke deh Bulis. Kalau sekarang jenengan itu pengennya kalau sampai level berapa anak tersebut Bulis? Saya inginnya level 7 dulu, dari 5 ke 7.
setidaknya melompatnya tidak terlalu jauh, ya setidaknya juga tidak terlalu rendah dari teman-temannya. Ya, iya, baik Bu. Sekarang gini, jenengan kan pengen level 7 anak tersebut ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk mencapai level 7 itu, rencana apa yang akan Ibu lakukan? Saya punya rencana, saya akan memperbaiki pembelajaran saya. Mungkin ketidaktarikan murid saya tersebut itu saya monoton dalam memberikan media pembelajaran. Saya memang lebih sering ya sudah menayangkan video, saya tidak peduli anak itu suka atau tidak. Yang penting saya media pembelajaran saya berikan. Ya ternyata mungkin bisa jadi dia tidak suka video. Nah, karena itu sibuk atau kalau tidak yang ngalamun sibuk dengan hal-hal yang menurut saya itu tidak penting. Mungkin itu pertama, saya akan mengubah media pembelajaran selama ini yang mungkin dinilai kemungkinan besar ya dinilai membosankan oleh anak-anak. Jadi Bulis berarti rencana pertama Bulis akan melakukan perubahan dalam pembelajaran ya Bu ya. Dari metodenya sama media gitu ya Bu. Iya, saya rencananya seperti itu. Gini Bulis, selain rencana yang pertama itu akan merubah metode dan media pembelajarannya, apakah ada rencana yang kedua yang akan Ibu lakukan? Rencana kedua saya selain mengubah metode pembelajaran dan medianya, Bu, saya rencananya memanggil orang tua itu ke sekolah. Akan saya ajak diskusi dari hati ke hati, Bu. Setidaknya orang tuanya paham anaknya di sekolah itu seperti ini loh Bu. Kami sudah melakukan berbagai hal, tapi tetap saja tidak mengubah belajarnya dia maupun akademisnya dia di sekolah. Itu Bu. Iya, berarti tadi ada dua rencana ya Bu ya. Yang pertama tadi jenengan akan mengubah pembelajarannya, yang kedua akan memanggil orang tua gitu ya Bu. Betul. Kira-kira dari dua rencana itu, rencana mana dulu yang akan dilakukan? Saya mempunyai rencana yang tercepat adalah mengubah pembelajaran dulu dan menggunakan media yang menarik dulu. Karena menurut saya itu bisa jadi itu yang tercepat. Karena kebosanan anak kan di kelas Bu. Jadi jika mungkin saya dengan mengubah pembelajaran maupun medianya, semoga dalam harapan saya itu anak bisa tertarik. Oh, bagus sekali Bulis ya. Semoga Jenengan akan merubah pembelajarannya. Nah, kira-kira kapan itu akan jenengan lakukan Bulis untuk aksi nyatanya? aksi nyatanya itu saya butuh sekitar 2 hari Bu. Karena saya untuk belajar dulu yang namanya media yang menarik seperti apa, yang dibutuhkan anak seperti apa. Saya belajar dulu mungkin selama 2 hari ini saya akan belajar, di hari selanjutnya saya akan sedang menerapkan. Saya Bulis. Berarti ini hari Selasa ya Bu? Selasa Rabu. Berarti hari Jumat ya Bu ya? Betul. Oke, ya ampun keren Bulis. Dan Bulis tidak terasa ini obrolan kita sudah sekitar 15 menit Bulis. Nah, kira-kira apa yang Anda jenengan dapatkan dari obrolan kita ini ya Bulis? Yang pertama saya ucapkan terima kasih loh Bu Belo sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sekolah saya. Obrolan yang saya dapat dari ini itu saya jadi terbuka sihnya. Ternyata apa yang sudah kita kerjakan menurut kita itu bagus, menurut kita itu sudah hebat, belum tentu diterima oleh murid-murid kita, karena ternyata anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi kedepannya setelah kita melakukan ini saya akan lebih berhati-hati lagi ketika mengikuti pembelajaran agar apa yang dibutuhkan anak saya, murid-murid saya itu sesuai seperti keinginan mereka. Dan saya juga menemukan solusinya banyak dari pembelajaran, dari percakapan kita hari ini Vero tadi dengan kalimat-kalimat yang Vero tanyakan ke saya jadi lebih apa ya di sini maklum ganjalan di hati saya itu tersalurkan. Makasih lebih. Terima kasih Ya Bulis, berarti Bulis nanti akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bulis ya? Insya Allah seperti itu. Baik, keren. Baik Bulis, terima kasih untuk waktunya juga hari ini. Gimana perasaan jenengan
sudah berbincang-bincang cantik kali ini. Sangat menyenangkan. Bu Vero jangan bosan kalau saya butuh bantuan lagi, menyempatkan waktunya untuk saya, karena memang apa yang menjadi gundalan hati kalau orang Jawa ya Bu Vero bisa terpecahkan, tersalurkan, sehingga kedepannya apapun yang ada di hati ini bisa terungkapkan dengan baik dan terlaksana. Matur nuwun, saya sangat senang dan bahagia. Sama-sama Bu Lis, puji Tuhan kalau jenengan bisa menemukan solusi. Saya tunggu cerita jenengan saat jenengan nanti sudah selesai pembelajaran dengan anak-anak. Saya pasti akan ketemu dengan jenengan. Siap, saya tunggu Bu Vero. Nanti saya akan cerita banyak kegiatan yang sudah saya bahas. Semoga berhasil doanya, Bu. Nah, terima kasih Bu Lis. Sami-sami Bu, hati-hati di jalan. Ya, amin. Ya, terima kasih Bu Vero, Bu Lis, Ya, yang sudah melaksanakan praktek coaching pada hari ini dengan baik. Secara umum dari praktek coaching ini sudah berjalan sesuai alur tema. Namun ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Vero selalu coach. Ya. Ya, kira-kira indikator keberhasilan apa dari praktek pada hari ini? Kalau saya tadi ya Pak Saleh melihat dari coach sendiri, dari Buli sendiri, itu bisa memunculkan ide-ide Buli sendiri. Jadi saya memberikan pertanyaan dari Buli sendiri, memunculkan ide-ide yang sangat cemerlang, Pak Saleh. Ya. Jadi mengusulkan ide ya. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Vero, kompetensi apa yang akan Bu Vero kuasai? Nah itu Pak Salim yang ingin saya kembangkan terus. Saya itu ingin membuat pertanyaan yang tentunya berbobot ya, yang bisa menggali lebih dalam ide-ide dari Koci, sehingga dengan pertanyaan yang saya buat, Koci itu bisa menjawab dengan lancar dan juga memunculkan ide-ide baru yang sangat cemerlang. Mungkin seperti itu Pak Salim. Jadi praktek coaching pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Agus, selamat siang Bu Vero. Hari ini kita mendapat tugas guru penggerak membuat semacam coaching ya. Kebetulan hari ini kita satu kelompok dan hari ini Pak Agus sebagai coach Bu Vero sebagai coach. Untuk waktu 10 sampai 15 menit, monggo dipergunakan sebaik-baiknya. Monggo waktu dan tempat kalian. Terima kasih Bu. Halo, selamat siang Bu Vero. Halo Pak Salim, selamat siang juga Pak Salim, ketemu lagi ya Pak Salim. Apa kabar? Gimana kabarnya? Puji Tuhan, hari ini baik Pak Salim, walaupun agak drop ini loh Pak Salim, kebanyakan konser ini Pak. Semoga nanti lekas sembuh. Oke, Iya, terima iya. kasih. Oke Bu Vero, pada kegiatan ini kita itu mau ngobrol untuk apa ya dalam waktu yang tidak lama ini, 10 sampai 15 menit. Ini Pak Salim, saya itu pengen ngobrol sama jenengan itu tentang kesadaran anak dalam membuang sampah Pak Salim. Karena kalau saya perhatikan, anak-anak itu untuk sadar membuang sampah itu sangat susah di tempat saya Pak Salim. Jadi gini ya, kita akan ngobrol tentang kesadaran anak membuang sampah. Kira-kira dalam waktu yang pendek ini ya, ibu mengharapkan seperti apa dari anak-anak tersebut? Saya itu pengennya ya Ya. Pak, pengennya anak-anak itu dengan sadar membuang sampah ke tempatnya Pak. Jadi kalau saya lihat itu tidak disuruh, tetapi mereka mau dengan sendirinya membuang sampah ke tempatnya Pak. Walaupun mereka di kelas, di halaman, itu bisa membuang sampah di tempatnya. Itu Pak. Kalau menurut Bu Vero sih, anak-anak atau murid yang bagaimana indikatornya seperti apa yang membuang sampah? Kalau saya ya Pak,
anak-anak membuang sampah itu satu tidak disuruh oleh gurunya. Nah, jadi mereka dengan sadar mau membuang sampah sendiri gitu loh Pak. Kadang kalau saya perhatikan itu mereka itu membuang sampah sembarangan. Kadang di atas tutupnya itu Pak Saleng, karena di tempat saya kan kebetulan tempat sampah semua ada tutupnya. Ya udah, letakkan tinggal pergi. Kalau tidak, mereka itu di dekat tanaman itu loh Pak. Kebetulan di sekolah saya kan banyak tanaman. Ya udah, mereka ditaruh aja di dekat tanaman itu. Jadi masih membuang sampah seenaknya sendiri ya. Ya benar. Bahkan hanya di atas tutupnya tadi yang disampaikan tadi. Oke, kira-kira kalau menurut level kondisi murid itu yang seperti itu sekarang ini kondisinya itu di level berapa? Ini secara singkat aja ya Pak ya, yang sekilas saja gitu kan. Saya lihat murid-murid saya itu masih di level 6 Pak untuk membuang sampah. Iya, masih di level 6. Nah, sampai saat ini hambatannya apa? Berapa anak masih di level 6? Mungkin apa ini ya Pak ya? Apa karena tempat saya itu ada tutupnya? Oh iya. Mungkin Bisa itu jadi. yang pertama. Kemudian yang kedua, dari diri mereka itu belum ada kesadaran untuk membuang di tempatnya. Mereka disuruh dulu baru mau membuang seperti itu loh Pak. Jadi pada kesadaran tadi ya. Iya benar-benar Pak. Dan kira-kira ibu itu mengharapkan dari obrolan anak itu anak-anak tersebut itu bisa di level berapa? Saya pengennya ya Pak, ini pengennya loh ya. Saya pengennya itu di level 9 Pak. Jadi saya pengen itu nanti anak-anak sudah bisa membuang sampah pada tempatnya dan juga memilah-milah sampah itu loh Pak. Jadi nanti yang plastik ya mereka kumpulkan di plastik, yang mereka daun ya dikumpulkan di tempat sampah daun. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Sesuai jenis sampahnya. Ya, Jadi kira-kira untuk mencapai level yang tadi 9 ya, Bu? ya. Mencapai level 9 itu rencana itu apa? Apa ya Pak ya? Apa mungkin ini Pak? Saya akan mengambil tutupnya dulu aja Pak. Jadi mereka bisa membuang sampah dengan enak gitu loh Pak. Kalau tidak ada tutupnya kan mereka langsung membuang. Gitu, ya? Iya, karena mereka itu kadang jijik Pak untuk mengambil tutupnya itu, dan mereka membuang sampah itu mengambil tutupnya itu jijik. Iya, untuk memegang tutupnya. Jadi saya malah kepikiran yang pertama, mungkin saya akan mengambil tutupnya saja Pak. Sampah tanpa tutup dulu Nah, sementara itu. Tetapi oh ya, jadi anak ya. Nah, benar-benar Pak. Oke. Itu kan rencana yang pertama. Coba mungkin ada rencana lain selain itu. Apa ya Pak ya? Atau ini aja Pak. Saya dengan anak-anak itu akan membuat tempat sampah mungkin Pak. Tempat sampah dari barang bekas misalnya ember cat atau galon besar itu yang mungkin saya buka atasnya. Jadi mereka nanti akan saya ajak untuk merubah barang-barang itu menjadi tempat sampah yang cantik Pak. Mungkin kalau tempat sampahnya cantik, bagus, mereka akan senang membuangnya Pak. Jadi, wih bagus sih tempat sampah ini. Ya, jadi mereka akan senang gitu Pak. Kalau mereka senang, saya rasa mereka mau membuang sampah ke tempatnya deh Pak. Yang menghias tempat sampahnya mereka sendiri. Iya, benar-benar. Mengurangi tadi yang disampaikan. Dari dua rencana tadi ya, kira-kira yang akan dilakukan yang apa? Yang paling mudah dulu deh Pak, saya akan mengambil tutupnya aja. Mengambil tutupnya akan saya taruh di sebelahnya, mungkin itu saja. Jadi saya akan membiarkan tempat sampah itu terbuka. Mungkin itu yang pertama Pak yang akan saya lakukan. Iya, benar-benar. Nah itu apa? Oh, kalau itu besok saya udah bisa Pak. Besok. Jadi kalau di tempat saya itu kan doa pagi itu bersama di halaman. Saya akan istilahnya memberitahu anak-anak bahwa untuk hari ini tempat sampah akan dibuka. Jadi anak-anak dengan bebas membuang sampah ke tempatnya.
Nah, di situ nanti sekalian sosialisasi dengan anak-anak, mungkin itu Pak. Baik. Baik. Sudah punya rencana-rencana seperti itu dan mau dilaksanakan dalam waktu dekat. Iya. Nah, Vero, ternyata waktu kita sudah hampir habis dari kesepakatan kita tadi yang 15 menit. Kiranya mungkin menurut Vero apa yang kita dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Ini Pak Salim, terima kasih ya. Yang tadi saya itu loh Pak Umet mau ngapain bingung. Puji Tuhan ketemu jenengan langsung bisa tuing. Nah, keluar ide. Iya Pak Salim, terima kasih banyak. Jadi saya sudah kepikiran untuk melakukan segera Pak. Semoga diberi kemudahan itu ya Bu, didukung oleh semuanya yang ada di sekolah itu ya Bu, dan apa yang Ibu targetkan tadi tercapai menjadi level 9. Dari berapa tadi Bu? Dari 6 ya Pak ya? Dari 6 ke 9 sudah bagus, loncatan sudah luar biasa. Nah itu Bu, coba kemudian Ibu, setelah kita ngobrol panjang tadi, bagaimana perasaan Ibu kita melakukan kegiatan ini? Yang jelas Pak, perasaan saya senang sekali. Saya bisa plong gitu loh Pak rasanya. Iya, jadi apa yang saya pikirkan selama ini, apa yang saya angan-angankan, ketemu jenengan, bisa langsung memunculkan ide-ide yang harus saya lakukan. Iya, semoga begitu ya. Oke, terima kasih Bu Vero. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Harus ya Pak ya. Ya, saya tunggu cerita selanjutnya dari yang akan dilaksanakan. Semoga berhasil, sukses, bisa berkembang dan dicontoh untuk kelas lain. Tadi kelas 5 saja ya? Iya. Oh iya, bisa ditambah kelas 6. Sukses untuk Ibu. Terima kasih Pak Salim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dan Bu Vero yang sudah mempraktekkan kegiatan coaching hari ini. Pak Agus sebagai coach, Bu Vero sebagai coaching. Tadi temanya yang menjadi permasalahan adalah membuang sampah di Bu Vero. Secara keseluruhan dari kegiatan ini, menurut saya sudah bagus. Alurnya sudah sesuai alur kita, ada tujuan, ada indikator, ada rencana kerja, aksi dan lain-lain sudah masuk semua dari tadi. Namun ada beberapa hal yang saya akan tanyakan kepada Pak Agus. Indikator apa dalam kegiatan ini kan ada namanya keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam kegiatan ini. Menurut Pak Agus, indikator keberhasilan apa dalam kegiatan coaching ini yang sudah Pak Agus lakukan terhadap coaching Pak Agus? Jadi tadi ternyata Bu Vero ya itu ternyata bisa muncul ide-idenya dulu dari permasalahan Bu Vero tadi seperti apa, kemudian Bu Vero ternyata bisa membuat rencana-rencana ya, muncul ide-ide dengan sendirinya dari Bu Vero. Jadi kegiatan ini banyak memunculkan ide-ide yang baru dari coachingnya Pak Agus ya. Pertanyaan yang kedua, dalam setiap hal apapun kita kan ingin mencapai suatu kompetensi yang diharapkan. Kira-kira Pak Agus itu sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Pak Agus capai dari kegiatan coaching ini? Ya artinya begini, dengan kegiatan seperti ini akan semakin mengasah saya, jadi berlatih bagaimana dalam kegiatan coaching, melatih bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga si coaching itu bisa muncul ide-ide cemerlang, bisa mengatasi permasalahan yang dia alami sendiri. Nah, kita sebagai coach itu hanya memantik, memberikan semacam pancingan untuk muncul. Jadi saya simpulkan dari kedua pertanyaan tadi, indikatornya bahwa keberhasilannya dari kegiatan coaching ini bisa mengeluarkan ide-ide yang selama ini tidak dikiranya, akhirnya diberi pertanyaan seperti yang coach sudah berikan. Kompetensinya coach ingin merasa perlu meningkatkan, sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang diharapkan agar bisa melahirkan ide-ide yang saya kira cukup, waktunya juga sudah
Terima kasih Ya, Pak Agus, Bu sama-sama. Vero, sukses selalu. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang, Bulis. Siang. Siang. Salim. Puji Tuhan ya, hari ini dapat bertemu. Gitu. Nah, hari ini kita akan melakukan coaching bersama-sama ya. Yang Bulis Tina sebagai coach dan Pak Agus Salim sebagai coaching. Iya. Nah, ada waktu, monggo silakan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bulis dan Pak Agus Salim. Jadi matur nuwun Bu Vero. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik Bu, alhamdulillah sehat. Hari ini saya akan ngobrol, diajak Pak Agus mengobrol sedikit-sedikit. Gak apa-apa. Mungkin waktunya tidak lama ya Pak Agus, hanya 10 sampai 15 menit saja. Kiranya apa yang ingin Agus obrolkan siang ini? Saya itu punya sedikit permasalahan hidup. Ya, Permasalahan saya itu terjadi di kelas saya itu punya murid itu, salah satu murid saya laki-laki itu berperilaku tidak sewajarnya seperti murid yang lain itu Bu. Nah itu agak aneh itu loh Bu. Nah gitu. jadi hari ini kita akan ngobrol tentang murid Pak Agus yang berperilaku aneh di Iya, kelas ya, tidak betul. sesuai seperti teman-temannya lah. Betul itu. Dalam waktu yang tidak panjang ini ya Ya. Pak, kita kan hanya waktu sebentar. Kira-kira Pak Agus itu ingin mengharapkan apa dari obrolan kita sekarang? Saya tuh ingin nah kita mau ngobrol gini ya Bu. Saya tuh ingin apa yang menjadi permasalahan saya itu dapat terselesaikan, dapat teratasi. Saya itu punya gagasan, ide atau tindakan atau rencana bisa saya laksanakan untuk mengatasi permasalahan saya tadi. Jadi Pak Agus mengharapkan Hmm. banyak hal ya Pak, Iya. yang dengan bisa dilaksanakan. Menurut Pak Agus, Hmm. anak tadi yang seperti Pak Agus berperilaku aneh itu contohnya seperti apa sih Pak? Ini, Yang Bu. di kelas berperilaku yang tidak seperti teman-temannya, lebih detailnya itu seperti apa? Jadi ini gambarannya begini Bu. Jadi anak tersebut itu mengapa saya katakan aneh? Pertama itu begini. Mulai dari datang sekolah saja ya, dia itu terlambat. Kemudian pakaiannya, seragamnya sekolah itu loh Bu, itu ya tidak rapi, jadi semacam acak-acakan. Jadi mulai seragam, rambut dan semuanya itu acak-acakan. Kayak anak yang tidak terpelajar gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau di kelas dia itu juga kerjakan juga malas-malasan. Intinya itu dia itu tidak punya greget atau punya keinginan yang kuat untuk mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Jadi tadi Pak Agus sudah bercerita anaknya seperti ini. Semisalnya dalam seperti makanan ya Pak, mau ada itu level berapa. Menurut Pak Agus, siswanya Pak Agus itu di level apa? 1 sampai 10 itu di level apa? Kalau yang bermasalah tadi ya Bu, Yang bermasalah. ini sementara ini saya mungkin levelnya baru level 4 Bu. Baru level 4 Iya, ya. karena memang melihat kondisi anak. Menurut Pak Agus level 4. Nah, Pak Agus itu menginginkan anak itu menjadi level berapa dari 1 sampai 10? Harapannya sih anak tersebut naik dari level 4 ya jadi 7 lah sementara. Jadi ya, Sungguh Pak ini Agus. meloncatnya tidak jauh. Kalau dibandingkan dengan teman lainnya nanti belum laku karena bertahap lah. Ya. Nah, untuk mencapai level 7 tadi, Pak Agus kan mesti mempunyai trik-trik atau rencana. Kira-kira rencananya apa Pak Agus untuk mencapai level 7? Saya punya rencana begini Bu. Jadi anak tersebut itu kan istilahnya saya beri penanganan khusus, pendampingan khusus berbeda dengan temannya. Kalau mungkin secara umum secara kelas ya Bu, ya dia harus saya kondisikan penanganan khusus, pendampingan khusus tadi. Ya. Nah, selain tadi Pak Agus sudah mempunyai rencana 1 plan A,
rencana penanganan khusus untuk anak yang bersangkutan. Mungkin Pak Agus punya plan B atau rencana lain selain rencana tadi Pak Agus, mungkin bisa dibuka seperti apa? Gitu. Itu kan yang saya sampaikan tadi kan rencana di sekolah, di kelas ya. Hal yang sama itu harus saya sampaikan kepada keluarga yang di rumah, wali murid yang ada di rumah. Jadi biar sinkron antara yang di sekolah, di kelas seperti ini, di rumah juga takutnya ya di sekolah seperti ini, di rumah berbeda. Nanti kan enggak, tidak istilahnya kalau penanganan tidak segera terselesaikan gitu. Ya. Dari tapi sudah ada dua rencana yang Pak Agus sampaikan. Kira-kira dari dua rencana itu, rencana mana yang terdekat yang akan Pak Agus lakukan? Eksekusinya. Oh gitu ya. Jadi yang terdekat mungkin ya sebagai guru saya akan melaksanakan yang rencana satu tadi. Jadi saya akan memberikan penanganan khusus, pendampingan terhadap anak tersebut. Bagaimana mengondisikan anak tersebut dengan mungkin menasehati, ya Bu. Mungkin juga bisa diberikan percayaan. Kadang-kadang siswa anak seusia itu kalau diberi percayaan dia bersikapnya tidak pelajaran diberi percayaan mereka akan senang, bahagia gitu kan. Tiap aktivitasnya yang positif diberi apresiasi begitu. Jadi Pak Agus akan segera melaksanakan rencana yang pertama. Kira-kira kapan Pak Agus waktunya? Dari obrolan ini kira-kira akan dilakukan? Ya harapannya sih segera bukan sebagai guru mendapatkan murid yang mengalami permasalahan tersebut kan segera. Jadi tujuannya biar gimana ya Bu, dia tidak merembet kemana-mana gitu, dia segera tertangani. Ya, tanpa terasa ya Pak Agus, waktunya kita berbincang-bincang hari ini kok hampir habis. Nah, dari obrolan kita siang ini, kiranya apa yang sudah Pak Agus dapatkan? Terima kasih Bu. Jadi gini Bu, setelah saya ngobrol kita ternyata saya itu mendapatkan sebuah istilahnya pembelajaran dari guru itu. Bagaimana menyikapi, menghadapi anak yang bermasalah di kelas. Jadi tadi sudah saya sampaikan seperti ya Bu, saya waktu ya muncul ide dan pengen segera melaksanakan, mengeksekusi tindakan tersebut. Jadi Pak Agus sudah mendapatkan LG. Sekarang bagaimana perasaan Pak Agus? Ya, tentunya senang dan bangga loh. Dengan kita ngobrol seperti ini kan akhirnya oh iya ada usaha, ada trik-trik khusus bagaimana kita menghadapi permasalahan di kelas, menghadapi permasalahan kita di anak tersebut yang bermasalah tadi. Terima kasih ya Pak Agus ya. Pak Agus sudah bercerita banyak, kita bisa bertemu, kita saling bisa sharing. Saya menunggu hasil aksi nyata Pak Agus ya. Nanti jangan lupa dikabar-kabari. Semoga sukses Pak Agus. Saya juga minta maaf jika mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti jangan lupa Pak Agus, saya dikabari secepatnya kalau Pak Agus sudah ada progresnya setelah melakukan aksi. Nah, saya mohon pamit ya Pak Agus, semoga sukses selalu. Semoga sukses dan berhasil bersama. Bu Listina, Pak Agus, Salim, terima kasih atas waktunya. Kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir tadi, suasananya sudah bagus Ibu, Pak. Suasananya sudah mengalir, sudah hangat. Jadi obrolannya itu nyambung. Nah, tidak ada kayak tertekan itu juga tidak ada. Jadi sudah mengalir sesuai dengan alur kita. Tujuannya sudah ada, identifikasi, tindak lanjut, tanggung jawabnya sudah ada semua. Terima kasih. Bagus hari ini. Nah ini untuk yang terakhir ini saja Ibu Listina sebagai coach. Kalau menurut jenengan indikator keberhasilan dari kegiatan kita coaching hari ini Bu, menurut jenengan itu kira-kira bagaimana ya? Indikator keberhasilannya ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama memang
suasana dulu, kita mencari suasana yang nyaman untuk melakukan coaching ini. Jika suasana nyaman itu, saya selaku belajar sebagai coach, saya bisa banyak bertanya, bisa menggali, dan yang jelas indikator keberhasilan yang paling nyata itu permasalahan dari coaching tersebut tanpa sengaja. Coaching sudah, bukan sengaja, kita beri beberapa coaching itu memunculkan gagasan-gagasan yang luar biasa tanpa mungkin disadari di awalnya, tapi setelah kita beri beberapa pertanyaan, gagasannya sungguh hebat dan luar biasa. Dari mungkin istilah Jawanya siswanya seperti ini, tiba-tiba kita mengadakan percakapan sedikit-sedikit tanpa disadari itu Pak Agus itu gagasannya itu kadang di luar bukan saya juga, wah gagasannya sungguh hebat. Insya Allah nanti ke depannya gagasan-gagasan Pak Agus ini realisasi dan gagasan-gagasan yang sungguh hebat menurut saya, dan saya rasa itu indikator yang berhasil. Oke, berarti bagus ya Bu ya, dari Koci sendiri sudah mengeluarkan ide-idenya cemerlang ya Bu ya. Nah ini Bu, sekarang yang selanjutnya, kira-kira untuk jenengan sendiri sebagai coach, keterampilan atau kompetensi apa sih yang Anda harapkan, yang Ibu harapkan dari pembelajaran coaching seperti ini Bu? Saya jujur saya perlu belajar lebih dalam lagi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, hasil nyata, serta ada tanggung jawabnya di situ. Saya perlu belajar lebih banyak, menaikkan grade yang jujur seperti jadi agar apa pertanyaan saya itu bisa merangsang tanpa disadari rangsangan rasanya kuat yang dari permasalahan coach saya itu, mereka bisa memberikan sendiri, oh saya ternyata harus melakukan ini, tapi saya perlu belajar lagi, meningkatkan kompetensi saya, membuat pertanyaan-pertanyaan dengan alur kita. Maka tentu Oke, Christina sama Pak Agus Salim, terima kasih. Kalau boleh saya simpulkan untuk kegiatan coaching kita pada siang sampai sore ini ya Bu ya. Nah ini kalau kita mau coaching itu harus diperlukan suasananya yang nyaman. Nah, kalau suasananya nyaman, pasti segala permasalahan itu dapat terselesaikan dan ide-ide itu dapat muncul dengan sendirinya gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, keterampilan yang harus kita tindak lanjuti yaitu untuk membuat pertanyaan yang tentunya berbobot yang bisa menghasilkan coach itu dapat berpikir dengan jernih sehingga menghasilkan ide-ide yang sangat banyak mungkin ya Bu, yang sangat cemerlang, yang tentunya permasalahan itu nanti dapat terselesaikan oleh coach sendiri gitu ya Bu ya. Ya gitu. Terima kasih Pak Agus Salim dan juga Bu Lisina atas waktunya hari ini. Semoga lain waktu kita dapat bertemu lagi dan dapat belajar lagi agar menjadi guru yang hebat.